Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Madam Li akan menjelaskan materi tentang penggunaan there is and there are gitu ya. Jadi there is artinya ada gitu ya, atau bisa diartikan dengan terdapat gitu nak ya. There is, kita mulai dari there is dulu ya. There is selalu diikuti dengan benda tunggal atau single atau jumlahnya hanya satu. Jadi there is itu hanya untuk benda yang berjumlah satu gitu ya. Kata benda tunggal umumnya diikuti artikel e atau en di awal kata. Jadi memang biasanya benda yang menunjukkan satu biasanya diawali dengan artikel yang menunjukkan dia cuma satu gitu loh. Bisa jadi e atau en. E itu artinya bisa e dan en ya. E dan en itu artinya bisa sebuah, seekor, intinya yang menunjukkan satu gitu ya. Terus kalau kita menggunakan maka setelahnya harus bukan huruf vokal gitu ya. Tapi kalau misalnya en itu harus setelahnya berupa huruf vokal. Huruf vokal itu huruf apa aja? Hurufnya a, i, u, e, o gitu ya. Langsung aja ke contoh biar kamu nggak bingung. Jadi penggunaan gini ya, a book berarti sebuah buku. Cuman satu ya. A car, sebuah mobil gitu ya. Jadi di sini kan B, C itu kan bukan huruf vokal, mereka kan huruf konsonan, makanya menggunakan Akan tetapi ketika hurufnya huruf vokal ya ini A, I, U, E, O ya. Contoh an umbrella ini. Di sini pakai n, kenapa? Karena ada huruf vokal U di depannya, ya kan? An apple, ada huruf vokal apa? A gitu ya, makanya kita harus menggunakan an gitu ya. Oke, intinya adalah untuk there is itu artinya ada, dan khusus untuk kata benda yang berjumlah satu atau tunggal gitu ya. Kita lihat ke contohnya. Di sini ada contoh kalimat, ada there is a glass on the table. Jadi ada sebuah gelas di atas meja. There is one set of kitchen tool in the kitchen. Jadi terdapat atau ada artinya ya satu set peralatan dapur di dapur gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan there is. Intinya semuanya menunjukkan satu ya, sebuah dress atau sebuah baju, an apple, sebuah sebuah satu buah apel, terus an owl gitu ya, seekor burung hantu gitu. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kalimat lengkap. Contoh kalimat lengkap maksudnya ada yang berupa positif, negatif, dan interrogatif gitu ya. Ada kalimat pernyataan gitu, terus kalimat yang menunjukkan arti negatif atau tidak, dan kalimat pertanyaan. Oke, contohnya there is a beautiful girl there. Terdapat seorang ya, karena ini orang ya, subjeknya ini orang. Mohon maaf, objeknya ini orang, makanya kita ganti e-nya menjadi seorang. Seorang gadis cantik di sana. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Karena there is selain artinya bisa ada atau terdapat, ternyata there itu juga bisa diartikan di sana. Gitu ya. Oke, ini artinya di sana. There is not a beautiful girl there. Tidak ada atau tidak terdapat seorang wanita yang cantik atau gadis yang cantik di sana. Terus kalimat tanyanya, is there a beautiful girl there? Apakah ada seorang gadis cantik di sana? Gitu ya. Oke. Kalimat positif, contoh yang kedua, there is an umbrella in my room. Terdapat sebuah payung di kamarku. There is not an umbrella in my room. There is not. Di sini ada there is ketambahan not. Itu yang menunjukkan arti tidak ada. Gitu ya. Sebuah payung di kamarku. Atau kalimat pertanyaan, is there an umbrella in your room? Is-nya ditaruh di depan ya. Baru there, baru an. Apakah terdapat atau apakah ada sebuah payung di kamarmu? Oke, bisa dipahami ya kalau sampai sini ya. Oke, selanjutnya ada there are. Sebenarnya anak-anak, there are dan there is itu artinya sama aja gitu ya. Cuman yang membedakan adalah kalau there is kita jatuhnya setelah there is itu jatuhnya setelahnya itu harus ada kalimat single atau satu ya. Tapi kalau there are itu harus diikuti dengan benda
jamak. Contohnya gimana? Oke, kita mulai masuk ke materi there are. There are pasti selalu diikuti dengan benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu, gitu ya. Kata benda berjumlah jamak umumnya ditandai dengan akhiran s atau es di akhir kata. Oke, contoh books. Nah, berarti kalau cuma satu bukunya kan book, a book atau one book gitu ya. Tapi kalau misalnya bukunya 2 atau 3 berarti booknya dikasih s jadinya books. Jadi 2 books atau 3 books gitu ya. Students, pencils, cars, boxes, watches, dan masih banyak lagi contoh lainnya gitu ya. Oke, intinya kalau misalnya bendanya lebih dari satu kan biasanya kita tambahin s atau es. Ini ada di mata pelajaran ketika kita berada di kelas 7 ya. Selanjutnya, namun mohon diingat ya sahabat, ilmubahasainggris.com. Jadi ini Madam Li sumbernya dari ilmubahasainggris.com, bahwa ada juga kata benda yang tidak beraturan. Maksudnya adalah tidak semua benda berjumlah jamak atau lebih dari satu ditandai dengan s atau es. Jadi kalau tadi katanya kalau kata benda ditandai dengan, kalau jamak ditandai dengan akhiran s ya kan. Contoh book jadinya books gitu ya. Nah, tapi ternyata ada juga gitu loh kata benda yang tidak semuanya dikasih s belakangnya ketika mereka menunjukkan jumlah banyak atau jamak gitu ya. Contoh children di sini tanpa diakhiri dengan s, dia sudah menunjukkan bahwa anak-anaknya banyak gitu loh, anak-anak gitu loh, bukan satu anak tapi anak-anak gitu ya. Terus mice di sini merupakan jamak dari mouse itu tikus ya, seekor tikus, mouse gitu ya, jadi satu. Tapi kalau misalkan jamak atau banyak tikusnya diganti menjadi mice gitu ya, deer, geese, dan lain sebagainya. Yang awalnya bahasa Inggrisnya gigi juga, gigi itu kalau satu kita ngomongnya tooth, T-O-O-T-H. Akan tetapi kalau misalnya giginya tuh banyak jumlahnya, teeth, T-E-E-T-H gitu ya. Contohnya kita coba ke kalimat ya sekarang. Penggunaannya, there are some children in our classroom. Ini terdapat atau ada beberapa anak ya di kelas kita. Intinya banyak ya kalau gini ya, kan beberapa. Oke, there are 3 pictures on the wall. Ada 3 gambar atau 3 foto di dinding gitu ya. Jadi bisa dimengerti sampai sini. Selanjutnya contoh kalimat lengkapnya di sini ada kalimat positifnya, there are some books on the bookshelf. Jadi terdapat atau ada beberapa buku di atas rak. There are not some books on the bookshelf. Tidak ada atau tidak terdapat beberapa buku di rak buku. Are there some books on the bookshelf? Jadi apakah ada atau apakah terdapat beberapa buku di rak buku gitu ya. Contoh selanjutnya, there are 2 mice at my kitchen. Terdapat dua ekor tikus di dapurku. There are not 2 mice at my kitchen. Tidak ada 2 ekor kucing di dapurku. Terus kalimat pertanyaannya, are there 2 mice at your kitchen? Apakah ada 2 ekor tikus di dapurmu gitu ya. Jadi ini merupakan penggunaan kalimat dari there are gitu ya. Mungkin ini saja yang bisa Madam Li jelaskan. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.